Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang rantai transfer elektron atau RTE dan chemiosmosis. Jadi, ini adalah tahap akhir dari respirasi aerob ya. Nah, pada transfer elektron ini, itu bisa dibilang adalah tahapan pembentukan ATP yang berasal dari NADH dan juga FADH2 pada ketiga proses, yaitu proses glikolisis, DO, dan siklus Krebs. Nah, kenapa NADH sama FADH2 itu harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 itu merupakan bentuk energi, tetapi belum bisa digunakan oleh tubuh, sehingga perlu diubah dulu menjadi ATP. Kemudian proses tahap ini itu masih sama terjadi pada mitokondria. Nah, kalau kita review sebentar, gambar tentang mitokondria itu mana tadi ya? Nah, di sini gambar mitokondria ada membran dalam, ya, ada membran luar, ada krista, dan juga ada matriks. Nah, kalau kita perbesar, gambaran mitokondria itu akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita identifikasi yang pertama, itu di sini ada yang namanya fosfolipid bilayer. Kemudian di sini itu adalah kompleks protein 1. Kemudian di sini ada Ki. Ki itu adalah koenzim Ki atau disebut sebagai ubiquinon. Kemudian ini kompleks protein 2, ini kompleks protein 3, kompleks protein 2, kita singkat ya. Yang ketiga adalah kompleks protein 3. Kemudian di sini ada sitokrom C. Sitokrom C. Di sini itu kompleks protein 3. Ini kompleks protein 4, yang sini kompleks protein 2. Kompleks protein 4. Terus di bagian sini itu ada ATP sintase. Kemudian kenapa disebut sebagai transport elektron atau rantai transfer elektron? Hal itu karena terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dari situ terdapat oksigen yang berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nanti akan membentuk H2O. Di mana H2O ini nanti akan dikeluarkan dari sel. Nah, pertama kita akan pelajari dulu tentang
pengubahan NADH menjadi ATP. Yang pertama itu berarti dari NADH. Kita perkecil dulu sebentar. Oke, dari NADH itu akan diubah menjadi NAD+, ya. Yang akhirnya terdapat elektron. Itu akan masuk ke protein kompleks yang pertama. Kemudian akan diteruskan ke ke koenzim Q ya, ubiquinon maksudnya, ubiquinon. Kemudian di situ akan memicu protein 1 untuk menghasilkan H+ yang nantinya akan dimasukkan ke ruang antar membran. Kemudian tadi elektron yang berada di ubiquinon itu akan dialirkan melewati protein ketiga, dialirkan lagi ke sitokrom C, di mana pada protein ketiga itu akan memicu, akan memompa H+ untuk berada di ruang antar membran, ya. Memicu H+ atau memompa H+. Kemudian elektron tersebut akan menuju ke matriks melalui kompleks protein keempat, di mana setelah melewati kompleks protein 4 itu akan memicu H+ lagi, jadi ada satu H+ lagi. Kemudian ketika berada di matriks, elektron tersebut akan berikatan dengan O2, nah ini adalah reaksinya, dan ditambah dengan 2H+, sehingga yang terbentuk adalah molekul H2O. Itu terjadi pada matriks dalam mitokondria ya. Kemudian tadi kan terdapat H+ nih. Ada 3 H+. H+ tersebut itu akan kembali ke dalam matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Jadi di sini ada H+, ada H+, ada H+. Kemudian H+, tadi yang melewati ATP sintase itu nanti akan membentuk ATP. Sejumlah H+-nya, H+-nya kan ada 3, berarti akan membentuk 3 ATP. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 1 NADH, ini kan proses untuk 1 NADH ya, itu akan membentuk 3 ATP. Nah, sekarang kita akan mulai untuk pengubahan FADH2 menjadi ATP. Sama seperti tadi, yang pertama ada FADH2-nya terlebih dahulu. Kemudian dia akan diubah menjadi FAD aja. Kemudian kan terdapat elektron ya. Terdapat elektron, di mana elektron ini akan menuju ke kompleks protein kedua, di mana tidak memicu munculnya atau mengeluarkannya H+, jadi langsung aja dari kompleks kedua, lalu akan dialirkan ke ubiquinon, kemudian akan ke sitokrom C melewati kompleks protein 3, yang mana di kompleks protein 3 dia akan mengeluarkan H+, kemudian dari sitokrom C itu akan dialirkan sampai menuju ke matriks, di mana melewati kompleks protein 4 yang akan memicu H+. Dari situ elektron akan berikatan dengan molekul O2 dan 2H+, sehingga nanti akan membentuk H2O. Kemudian langkahnya sama seperti tadi, hidrogen tersebut akan masuk ke ATP sintase, masuk ke dalam matriks, di mana setiap H+ itu akan membentuk ATP, berarti ada 2 melalui ATP sintase. Nah, dari situ kesimpulannya adalah FADH2, 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian kita perlu tahu bahwa proses rantai transfer elektron atau transfer elektron itu dimulai dari produk ini, dihasilkannya elektron, sampai mengikat molekul
H2O ya. Sedangkan proses H plusnya menjadi ATP itu masuknya ditulis RTE ya. Rantai transport elektron, sedangkan mulai terbentuknya ATP dari H plus itu masuk ke dalam chemiosmosis, yang mana tadi melalui ATP sintase. Nah, sekarang mari kita rangkum terkait jumlah energi yang dihasilkan pada keempat proses yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, untuk glikolisis itu hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH. Sedangkan tahap kedua yaitu dekarboksilasi itu akan menghasilkan 2 NADH, kemudian 2 NADH aja untuk TO. Kemudian yang ketiga untuk Scrubs itu menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP. Nah, seperti yang kita tahu untuk ATP kan tetap menjadi ATP ya. Berarti di sini tetap 2. Yang ini berarti 2 harus kita kali 3. Sama dengan 6 ATP. Ini 6 ATP. Kemudian yang ini berarti 2 kali 3, 6 juga. Kemudian yang ini 6 kali 3 berarti 18 ATP. Kemudian yang ini 2 kali 2, 4 ATP. Dan yang ini tetap 2. Karena sudah bentuk ATP. Sehingga kalau di total adalah 38 ATP. Nah, tapi kadang ada yang menuliskan total dari jumlah energinya itu ditulis 36 ATP. Kenapa? Karena awalnya itu kan prosesnya di sitosol, lalu dipindahkan ke dalam mitokondria. Di mana prosesnya tentu pemindahannya itu membutuhkan energi. Sehingga jadi 36 ATP sisanya. Karena 2 ATP lainnya untuk memindahkan proses tersebut.